Pemirsa, dalam gelaran Pilkada serentak 2024 ini sejumlah artis Indonesia ikut mencalonkan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun tidak seluruhnya unggul dalam perolehan hasil perhitungan sementara atau quick count. Untuk membahas lebih lanjut mengenai artis berjaya di Pilkada 2024 sudah ada bersama dengan kami pagi ini pengamat politik Ahmad Khoirul Umam. Selamat pagi Mas Umam. Selamat pagi. Mas Umam, bagaimana Anda melihat fenomena yang saat ini terjadi, yakni cukup banyak ya artis Indonesia yang ikut kontestasi Pilkada serentak. Mengapa demikian? Apa sih sebenarnya yang memotivasi mereka terjun di dunia politik padahal kan tidak mudah begitu Mas Umam? Iya Mbak Glory, bagaimanapun juga kalangan artis ini adalah bagian dari elemen yang memiliki bekal yang cukup memadai, yaitu di dalam konteks politik, demokratisasi, yaitu aspek popularitas. Jadi aspek kedikenalan atau public acknowledgement itu betul-betul menjadi dasar fundamen yang cukup memadai bagi seorang politisi untuk mendapatkan potensi kemenangan yang lebih besar. Nah, di dalam konteks ini tentu kalangan artis memiliki bekal yang kemudian bisa ditransform menjadi vote getter yang paling optimal. Nah, oleh karena itu yang menjelaskan mengapa artis sendiri, termasuk juga partai-partai politik, relatif memiliki keinginan atau intensi untuk kemudian maju dalam sebuah kontestasi. Dan sejauh ini literasi masyarakat kita juga cukup beragam. Ada yang mencoba untuk melakukan critical assessment yang cukup memadai terhadap kalangan artis. Ada juga yang sifatnya taken for granted. Artinya ketika dia merasa dekat, dia kenal, itu juga sudah cukup bagi sebagian masyarakat kita. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang harus kita cermati, sekaligus juga PR bersama untuk meningkatkan literasi politik masyarakat kita supaya kedikenalan bukan satu ukuran utama, tetapi juga track record, rekam jejak, dan juga kapasitas dari masing-masing artis yang kemudian masuk dalam ruang kebijakan publik dalam konteks public officials ini. Mbak Glory. Oke, Mas Umam, jika kita melihat dari data ada 16 artis yang ikut Pilkada 2024 ini, namun ternyata hanya 11 orang ini tumbang, jadi hanya 5 orang saja yang menang. Nah, benarkah popularitas ini tidak menjamin artis-artis ini bisa mengambil hati rakyat, begitu ya? Iya, data dari Pilkada 2024 itu saya pikir sudah sangat judgment dan juga confirm bagaimana popularitas bukan menjadi faktor yang paling utama untuk kemudian bisa dikonvert menjadi elektabilitas. Sekali lagi, ketika kemudian popularitas bisa di-backup dengan track record dan juga bagaimana proses sosialisasi yang memadai tentang kesiapan mereka, pemahaman mereka terhadap elemen-elemen kebijakan publik, itu akan jauh lebih powerful. Nah, oleh karena itu kita bisa mencermati bagaimana misalnya Mbak Krisdayanti di Batu, kemudian Vicky Prasetyo yang videonya ketika dia memberikan orasi dianggap sebagai Little Soekarno, ternyata juga tidak memiliki satu dampak elektoral yang memadai karena bangunan persepsi masyarakat dan juga proses sosialisasinya relatif juga barangkali terbatas. Dan salah satu constraint utama dari Pilkada 2024 adalah soal waktu memang. Karena bagaimanapun proses penentuan, kemudian proses kampanyenya relatif sangat terbatas. Nah, oleh karena itu ini menjadi evaluasi bersama, sekaligus juga refleksi bagi partai-partai politik untuk tidak begitu saja memilih, meletakkan atau menempatkan nama-nama artis misalnya ketika kemudian dia memang kurang teruji di dalam konteks kebijakan publik. Oke, Mas Umam, kalau kita melihat juga ya ada beberapa contoh, misalnya unggulnya calon Bupati Kabupaten Bandung Barat JJ Govinda yang kita tahu ini adalah adik ipar dari artis Raffi Ahmad. Apakah kemenangan JJ Govinda ini dipengaruhi oleh endorsement dari artis Raffi Ahmad ini? Ya, memang itu menjadi cukup subjektif ya. Artinya bahwa ada sisi karakter demografi pemilih yang memang cukup beragam. Ada kalangan masyarakat yang memang kemudian memberikan perhatian yang cukup besar terhadap dunia entertainment, yang kemudian kedekatan mereka itu sudah dianggap sebagai sebuah faktor elektoral yang cukup memadai. Tetapi ada juga segmen masyarakat
yang memang betul-betul menjadi bagian dari critical voters. Jadi aspek kedikenalan, kemudian popularitas, tidak serta-merta kemudian bisa dikonversi menjadi elektoral. Nah, kalaupun kemudian dukungan dari misalnya tadi JJ Govinda didukung oleh kakaknya Raffi Ahmad, kemudian dengan bala tentara artis yang lain ya yang mencoba untuk memberikan support secara moral maupun secara politik langsung dalam kampanye-kampanye, itu bagian dari strategi serangan darat sekaligus juga barangkali serangan udara untuk menyentuh pemilihnya. Tetapi sekali lagi bahwa kalaupun itu kemudian bisa terjadi di Bandung ya, di Bandung Barat, tetapi itu bukan template yang bisa digunakan di wilayah-wilayah lain. Artinya dari sisi karakter demografi pemilih, kemudian dari proses sosialisasi yang sebegitu intens atau tidaknya dilakukan oleh kandidat, itu menjadi jauh lebih impactful daripada kemudian menggunakan template didukung oleh siapa, oleh artis, oleh tokoh, oleh siapapun, tetapi kalau misal tidak di backup secara persepsi yang kuat ya terkait dengan konteks kesiapan, saya pikir itu tidak menjadi template yang bisa digunakan di tempat lain. Ya, Mbak berarti Glory. yang perlu di-highlight dari Mas Umam tadi berbicara soal popularitas ternyata tidak bisa serta-merta dikonversikan ke dalam elektabilitas. Nah, Mas Umam berbicara soal fenomena artis yang terjun ke dunia politik, apakah ini mengindikasikan buruknya kaderisasi di partai politik sehingga partai politik ini harus mencalonkan calon pemimpin yang bukan kader sendiri dengan mencari orang yang populer begitu? Ya, ini menjadi concern kita selama ini Mbak Glory, karena bagaimanapun juga partai politik cenderung lebih pragmatis. Mereka cenderung tidak mau atau enggan untuk melakukan proses kaderisasi, rekrutmen dengan tahapan-tahapan pendidikan dan juga pelatihan, bahkan penugasan di dalam konteks perpolitikan, termasuk juga dalam konteks kebijakan publik atau public office gitu ya. Nah, oleh karena itu sikap dan juga pendekatan pragmatis itu akhirnya dengan mudah memberikan ruang bagi teman-teman artis yang tentu memiliki popularitas yang lebih tinggi tadi. Hanya kemudian persyaratannya kemudian ditambah. Apakah memiliki popularitas yang memadai? Dan yang kedua langsung isi tas. Apakah isi tasnya cukup atau tidak? Sehingga kemudian aspek kredibilitas, aspek integritas itu seringkali kemudian dinegasikan. Kemudian impact-nya adalah tidak terjadi proses rekrutmen dan juga kaderisasi yang memadai dalam mesin politik di partai-partai tersebut. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi concern kita semuanya, termasuk juga harus menjadi perhatian dari para elit partai-partai politik bahwa demokrasi bukan sekedar menghadirkan apa ya kegelimangan tampilan dalam ruang kaca atau menghadirkan keriuhan, tetapi betul-betul kita berharap ada substance atau substansi yang memadai yang kemudian bisa berdampak langsung pada konteks kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Itu poin utamanya, Mbak Glory. Ya, baik. Berarti fenomena artis terjun ke dalam dunia politik ini tidak bisa dipungkiri, namun kita sebagai masyarakat lebih baik arif atau bijak memilih pemimpin begitu ya Mas Umam. Terima kasih Mas Umam, pengamat politik sudah hadir bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.